wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da kama ba'd. Hormati para penanggung jawab kegiatan yang kita muliakan, ustaz-ustazah yang tergabung dalam kegiatan Training of Trainer TOT nya jadi dengan PPI Rodatul Jannah. Saya melihat ini kita tidak sedang mengajar ini ya, tetapi sedang berguru ya bersama guru-guru kita ya. Kita mulai dulu sesi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo sengaja bungo listrik. Nah tambah itu pendiri bagi itu. Kalau gitu, ada bungo tadi dia ada. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua dengan Bismillah tentunya semua berkah ya. Karena kalau nggak Bismillah kata Rasulullah naqisul barakah ya. Dia berpupus atau kurang keberkahannya. Saya mohon maaf mungkin dari lambatan yang dijadwal. Kita hadir untuk tema yang diberikan ke saya itu adalah ukhuwah Islamiyah untuk membangun generasi robbani. Gitu ya? Iya. Jadi ada istilah kalimat ukhuwah Islamiyah. Saya punya buku di rumah, judulnya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah imaniyah. Diulik dalam buku itu, yang tepat itu ukhuwah imaniyah. Karena kalau ukhuwah Islamiyah itu kalau yang ada padanannya dalam Al-Quran itu ukhuwah imaniyah ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum ya. Surat apa itu Ustaz? Jujuratnya surat ayat 10. Diurai juga ukhuwah imaniyah itu, ukhuwah itu akan terbentuk kalau memang kondisinya iman yang kuat. Kalau sekedar Islam belum tentu terbentuk ukhuwah. Bahkan sulit membentuk ukhuwah dengan hanya sekedar Islam. Karena dalam surah Hujurat juga ada yang mengatakan kalau Arabu, berkata orang-orang Arab itu kami telah Islam ya, kami telah beriman. Dikatakan kalian baru berislam. Di antara kualitas iman dengan Islam itu dalam ayat itu dibedakan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu susah terbentuk. Jadi kalau kata Panji tadi ukhuwah Islamiyah kita renggang, bukan ya, bisa renggang, bisa sangat renggang malah. Karena kalau orang Islam kan banyak orang Islam ini. Cuma ada orang Islam ini yang Islamnya sekedar administrasi agama Islam itu. Ada Islamnya Islam KTP Islam gitu. Bahkan di waktu kita kuliah dulu ya Nasri ada istilahnya Islam abangan gitu ya. Masa-masa kita kuliah dulu ya. Ada Islam priayi gitu. Ada juga Islam kejawen. Saya ketika Pak Cahyo Kumolo meninggal kemarin, saya tak tahu saya agamanya dulu. Tapi kemarin ketika innalillah, boleh Islam. Cuma kecek kawan, pas sampai mengecek, Islam bapak agama gitu ya. Islamnya Islam kejawen gitu. Islam kejawen itu dulu disebutkan apa enggak mendalam mana. Ya, ada lagi istilah Islam murni juga. Islam. Boleh ditanya, Ustaz apa pendapat Ustaz Islam murni? Itu betul tu cuma. Betul harus tak tahu. Sebab kalau murni lawannya kan palsu gitu kan. Kalau lawannya palsu berarti kalau ini Islam murni awak palsu gitu. Jadi banyak sekali kategori-kategori ya. Jadi kalau bicara Islam sulit ya, untuk membentuk ukhuwah. Ukhuwah itu terbentuk kalau sudah memang didasari oleh iman yang kuat. Iman yang kuat. Makanya istilah yang digunakan adalah ukhuwah imaniyah ya, tidak ukhuwah Islamiyah. Karena sulit wujudkan ukhuwah Islamiyah.
Tetapi pasti, bukan hanya mudah-mudahan, pasti akan terwujud ukhuwah kalau didasari oleh iman. Kalau Islam sulit. Karena makna ukhuwah ini kan, mohon maaf saya, dalam buku juga ditulis, ukhuwah itu bukan hanya soal, kan ukhuwah itu lebih kuat daripada tali nasab, daripada anak misalnya, ya, daripada saudara kandung sendiri, orang tua pun. Karena ukhuwah itu landasannya memang iman itu, dan dia akan kekal gitu loh. Sampai hari kiamat dia kekal pada akhirat. Ya. Kalau ukhuwah nasab, kalau dia murtad kafir, ketika Nabi berdoa untuk anaknya, jawaban Allah apa? Kan laisa bi'ahlikum, dia kan bukan anakmu. Innahu ghairu shalih, karena itu dia tidak saleh. Ya kan? Begitu menjadi fikih, walaupun nasab, tapi kalau kemudian dia murtad kafir, kan putus. Waris putus ya Bu, kerjanya, ya kan? Waris putus, perwalian putus. Kan? Artinya kalau sekadar nasab, ya, walaupun kemudian ini dia tidak kokoh dan tidak kuat dan tidak berkekalan. Kalau ukhuwah Islamiyah itu cenderung sulit untuk terwujud dan sulit untuk kokoh juga. Kalaupun terwujud paling hanya hubungan formalitas saja atau hubungan sekedarnya saja, ya, mungkin sebangsa dengan ukhuwah basyariah lah, ya, hubungan saudara sesama manusia, ya. Dia tidak kokoh dan tidak kuat dan tidak kekal juga, ya. Di dunia ini bisa putus. Tapi kalau ukhuwah imaniyah yang didasari oleh iman, maka itu akan kokoh dan akan berkelanjutan, bahkan tidak akan terputus oleh apapun, ya. Dia akan sampai nanti ke titik kehidupan yang abadi. Maka istilah ukhuwah Islamiyah yang selama ini kerap di telinga kita ganti dengan ukhuwah imaniyah, ya. Karena kalau disebut ukhuwah Islamiyah cenderung kita kalau dikasih konten lah sama Islam ini, konten itu kontennya apa betul di siapa tiga bekerja konten, tahu tuh ikut konten sama guru, nggak mau ikut tuh, kecuali nalar semua gitu kan, tahu lo konten kan. Banyak orang itulah kita terwujud ukhuwah Islamiyah, apa kemudian ukhuwah Islam begitu, ya. Ya karena memang persoalan tadi sulit untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, apalagi dengan Islam yang hari ini berwarna-warni gitu, ya, berwarna-warni. Saya MUI coba mempertemukan temanya dulu titik temu antara Sufi dan Salafi. Undang Dr. Rosi Hasim itu multi Sufi, dan saya lupa ustaznya dari Salafi, ya, tapi dia lebih banyak hadir. Ustaz Arman, Dr. Arman waktu itu jadi moderator. Titik temu, coba titik temu di akidah. Kesimpulan kawan itu nggak bertemu kami dengan akidah di Sufi ini. Akhirnya masuk ke ibadah, mungkin di ibadah nggak titik temunya. Kalau dibahas panjang, kesimpulannya tidak ada titik temu kami dengan Sufi. Kata kawan kata Ustaz Arman, mungkin bisa bertemu pada akhlak. Karena sifatnya umum kan. Kesimpulan akhirnya setelah panjang bermutakarah, tidak ada titik temu. Lalu apa titik temu lagi gitu? Di mana lagi titik temunya gitu? Di akidah tidak, di ibadah tidak, di akhlak tidak juga. Lalu titik temunya di mana kira-kira? Ini ulama Islam lah. Sampai almarhum Dr. Rafiq Abbas waktu itu peserta juga, apa kata beliau? Kalau begitu pendapat Salafi, katanya Salafi tidak berhak hidup di negeri ini. Kira-kira seperti itu kalimatnya, ya. Nah, beliau sudah almarhum, naik apa ini ada yang Ustaz Tasiman ada dulu? Tidak, di Al-Kausar cara kita.
Dan itu punya akses panjang loh sampai sekarang gitu. Ya, ini sama-sama umat Islam nih. Gitu. Lalu gimana ukhuwah Islamnya akan terbentuk kalau masing-masing seperti itu gitu? Ya, coba kan di titik apa lagi bisa bertemunya gitu? Ya, di titik akidah tidak, ibadah tidak, di titik akhlak juga tidak. Gitu. Belum lagi nanti bertemu dengan ya yang tadi macam-macam, sulit untuk terwujud ukhuwah ya dalam makna yang sebenarnya nih ya. Kalau ukhuwah syariah itu bisa, ukhuwah wataniyah atau Islam bisa. Ukhuwah hanya sekedar kita berkenalan, ya, berketahuan, ya. Tapi kalau ukhuwah imannya cukup sulit. Ya, sulit. Maka kemudian apa yang bisa dilakukan untuk bisa terwujud ukhuwah imannya? Sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah ada apa namanya, silabusnya juga saya pikir sudah ada. Ketika kita baca ayat ini sering diulang, terutama di hari Jumat, ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu apa ya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Di sana kita lihat untuk bisa terwujud ikhwana itu hantarannya dulu adalah mohon orang beriman itu harus berupaya mendidik imannya untuk sampai kepada haqqul qati. Maka dasar pertama memang harus ada tarbiyatul imaniyah. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi kan itu yang didudukkan dulu. 13 tahun di Mekah itu kan tarbiyatul imaniyah aja. Ya. Tarbiyatul imaniyah di Kampang, Ustaz Effendi punya bukunya ngaji tauhid gitu ya. Kalau Nabi sampai 13 tahun, jujur kita mohon maaf, jujur kita, karena sebagian produk Universitas Pendidikan Islam sebagian tak ya. Kita berapa tahun ngaji tauhid? Ya, Nabi 13 tahun sudah mendudukkan iman itu, menterbiah, membimbing, membina iman para sahabat sampai kokoh iman mereka. Dan lama 13 tahun. Kita jujur kan? Kurikulum pendidikan Indonesia ini termasuk kurikulum dakwahnya banyak pendekatannya ibadah dan fikih. Coba tanya gini kok, orang sibuk ngurus ibadah, ngurus fikih aja. Sulit orang kaji akidah. Kita dulu pernah pertemuan di tingkat Sumatera Barat, bahkan di sini juga pernah di Asarullah, ada pernah ikut dulu sama Ustaz Ibnu Akil dulu. Ketika muncul kiai itu dikasih kependekan sama orang ingkar Allah, ingkar Nabi, benar. Kita pernah duduk di sini dulu, di tingkat Sumatera Barat pernah duduk, di sini juga duduk. Apa yang dibahas waktu itu? Produk IAIN itu Sabili membuat IAIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi, dan dia punya data dan fakta karena dia wartawan senior, ya kan? Apa temuannya? Temuannya adalah ternyata ketika dilihat data-data siswa, mahasiswa maksudnya, yang tidak sholat, tidak peduli agama, itu cukup banyak. Lalu muncullah dalam pertemuan-pertemuan itu agar didudukkan kembali akidah, kan itu. Karena dia itu jurusan akidah ada, cuma akidah filsafat, ya kan? Yang dikaji banyak filsafatnya daripada akidah. Ada yang boleh tanya nanti soal kamar akidah filsafat. Kalau fakultas lain kajian akidahnya lemah. Termasuk di sekolah lagi, sekolah itu PAI ya Ustaz Nasnya, terlangkuk kanok dulu ya, langkuk kanok katanya terus itu gitu.
Di madrasah pun kecil juga. Angka di pondok-pondok lama lah buat. Tapi pondok-pondok sekarang lebih banyak masa madrasah daripada masa pondoknya. Lalu di mana lagi? Tentu harus diberikan perhatian yang cukup terhadap materi akidah. Dalam diskusi dengan Profesor Megar Harun, beliau menyampaikan semacam pembanding. Saya lihat kenapa kuat sekali ruh Islam di Unan dan IKIP, waktu itu masih IKIP belum UMP. Kemudian kuat juga karena ruh Islamnya itu kuat, nampak ya. Kemudian juga kuat sekali ukhuwah mereka. Lalu kemudian saya cobalah, katanya ada mahasiswa yang melakukan penelitian ringan, lalu dilihat apa sih yang membuat mereka. Ternyata adalah halaqah tadi. Dan yang halaqah itu materinya apa? Sederhana, ma'rifatullah katanya. Dan bukankah materi ma'rifatullah itu adalah materi tauhid, materi akidah, materi iman. Itulah tarbiyah imaniyah itu. Materi utamanya adalah ma'rifatullah. Dan untuk kita ketahui benar sekali, ya, dengan materi itu ruh Islamnya berbeda dengan sebagian banyak orang. Dan juga ada beberapa penelitian di perguruan tinggi lain, materi utamanya ma'rifatullah. Dan tidak banyak waktu, tapi dia memberikan perhatian yang khusus untuk mengkaji ma'rifatullah itu. Dari ma'rifatullah itu nanti lahir ma'rifatul Rasul, kemudian kajian-kajian ma'rifatul Quran dan lain-lain. Tapi utamanya ma'rifatullah. Saya lihat kata Megar Harun, sederhana sekali materinya, tetapi karena diberikan perhatian itu cukup untuk membentuk, ya, akidah orang, tauhid orang, iman orang. Ya. Dan itulah materi-materi yang kemudian diwariskan dari halaqah ke halaqah. Dan saya merasakan ya, efeknya, bedanya. Orang yang tak dapat materi ma'rifatullah dengan tidak. Misalnya cerita, saya dulu iklat trip di dalam peserta yang banyak itu ada 4 orang perempuan, 2 orang itu tamat perguruan tinggi Islam, 1 tugas di Sumbar, 1 di Jambi. Yang 2 orang lagi tamat perguruan tinggi umum di Riau dan Kepulauan Riau, 1 gelarnya SE, 1 SH. Apa temuan saya? Ketika mau ujung PIP, pas fotonya harus buka, harus nampak telinga. Judulnya bukan harus buka jilbab, tapi harus nampak telinga. Pernah mengalami kasus yang sama? Saya pernah nulis loh di Singgalang tentang nampak telinga. Dan saya juga berjuang penuh untuk istri saya sendiri tentang nampak telinga. Karena ketika istri saya dulu pegawai, pas fotonya nampak telinga, dan saya berjuang sampai saya katakan, kalau perjuangan kita berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, ya inilah jalan kita. Dan alhamdulillah jalan saya buka, banyak yang ikut belakang. Jadi ceritanya ini, ketika di Filipina itu, di ujung-ujung itu kita sering bermenung itu. Saya tanya, kenapa ibu bermenung? Saya punya persoalan nih Pak. Lalu saya coba tanya ke panitia, katanya ini aturan balai diklat. Saya tanya lagi balai diklat, katanya ini aturan dari lembaga administrasi negara. Saya coba terus cari kejar, tapi dia usaha jangan terlalu inilah, menjangkau sepanjang tangan, melangkah sepanjang kaki aja. Jambu kalau boleh menjangkau, jambu salah lagi gawang jambu. Kalau sampai tangan ambo sembuang, kalau saya hukumilah siapa yang bisa saya hukumi. Ya. Sampai di akhir itu tidak berhasil, cuma keberhasilannya ada. Kalau seandainya sertifikat ibu nanti tidak laku, kami tak jamin ya. Tinggalkan sajalah foto ibu yang berjilbab. 20 hari atau sebulan lah setelah itu, di SMS saya, lalu dikatakan, Pak, alhamdulillah, terima kasih atas pertolongannya, karena sertifikat kami dikirim dan pakai jilbab.
dan memang tetap pernyataan. Bahkan kawan-kawan ketua betul serius-serius mana, betul tidak lulus. Bagi saya kalau ini memang harus resiko ya tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah saya tertinggi loh, ya. Walaupun banyak kawan-kawan mengkhawatirkan saya tidak lulus, tapi saya tertinggi, lulus terbaik saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi persoalannya setelah saya coba kaji lagi, ini loh yang dua tadi kalau bertinggi Islam ini loh, yang dua tadi ya. Tapi yang dua tadi dia undang tukang salon. Salon, foto cek, selesai gitu. Tidak ada soal, tidak ada urusan. Itu contoh kasus saja. Berawal dari tarbiyah imaniyah. Dan waktu di sebuah SMA di sini, beberapa orang mahasiswanya tidak mau pas foto juga tidak berjilbab, buat pernyataan juga. Saya juga advokasi dulu. Yang sekarang mereka sebagainya sudah sukses-sukses. Ada satu orang yang sudah SPOG. Ya. Itu apa sih yang mereka pelajari? Kok bisa mereka kokoh seperti itu? Tidak banyak-banyak. Cuma di halakoh, di mentor, dia coba diberikan perhatian agak lebih sedikit di materi tarbiyah imaniyah. Apa itu? Ma'rifatullah mahmud. Yang harapannya nanti di ujungnya adalah mahabbatullah. Dia sampai kepada tahap bagaimana mencintai Allah di atas segala perkara. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu bersandatan cintanya kepada Allah. Dan ada kawan yang melakukan penelitian tesis di beberapa SMA di Sumatera Barat. Temuannya juga sama. Anak-anak yang lahir dari kegiatan mentor, melakukan segala macam itu beriringan lurus dengan prestasinya dan keberpihakannya kepada Islam, kemudian tanggung jawab terhadap dakwah, beriringan lurus sampai dia SMA, sampai dia ke dunia kerja. Bahkan di dunia kerja pun rata-rata mereka punya integritas. Kemarin ada lembaga yang mengeluarkan pegawai-pegawainya sekian 53 orang. Pegawai integritas itu adalah bentukan dari proses pendidikan. Dan sebahagiannya tentunya adalah karena ada penguatan, ya, ada tarbiyah imaniyah di situ. Dia akan berbeda nanti di dunia perguruan tinggi dan dia nanti berbeda di dunia kerja. Mereka yang didik dari halakoh di mana muatan tarbiyah imaniyahnya diperhatikan, itu outputnya atau outcome-nya nanti itu berbeda ketika dia masuk ke dunia perguruan tinggi dan ketika masuk ke dunia kerja. Bisa dilihat gitu, ya. Dan kalau keberpihakan politik ini mengarah kepada orang yang baik dan benar, mereka akan mendapatkan tempat. Tapi kalau suasana bahasaan itulah kadang-kadang ujiannya. Nah, sejak dulu seperti itu, karena sekarang bukan hanya di negeri kita, tapi di negeri kita lain juga begitu. Maka poin pertama yang saya sampaikan adalah, ya, ukhuwah imaniyah itu didasari oleh tarbiyah imaniyah, dan itu harus diawali dari hal yang kecil, mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, dan seterusnya. Kalau itu terus diberikan perhatian, ya, dan itu akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Dia berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, ya, hati nurani. Kita ini soal tahu kebenaran bahwa itu benar kan kita mudah. Nabi nanya, ya, ada orang nanya ke Nabi, ya Rasul, kan aku tahu itu salah benar. Gimana aku tahu itu baik buruk? Kata Rasul, istabdi. Kalau kamu tanya aja hatimu. Itu persoalannya hari ini, kita hari ini sudah tahu itu salah, buat aja kita untuk keluar dari situ. Ya, sudah tahu kita itu benar, buat aja kita untuk berada di posisi itu. Kan itu aja persoalannya. Ya. Kalau kemudian setelah tahu, tahu. Orang Maliang tuh tahunya besok menciluk tuh salah. Itu apa Maliangnya? Sehingga kalau orang Maliang menasihati anaknya malam-malam kadang hari, ang lelo sekolah na lelo na Cina, hindi orang Maliang sama apa? Karena dia tahu Maliang itu salah. Nampak mana lagi? Hah? Nampak mana lagi? Tandanya salah cuma nampak orang lari kan? Ya? Kenapa dia seperti itu? Karena dia tahu benar salah. Cuma kenapa dia tidak bisa memposisikan diri?
Itu tanpa tarbiyah imaniyah, orang akan sulit untuk memposisikan dirinya pada yang benar dan sulit memposisikan diri untuk keluar dari kekeliruan. Dia akan mudah terombang-ambing. Dia akan ikut irama. Banyak orang hari ini ikut irama aja, gitu. Kita ikut irama aja, Ustaz. Bahasa kandang saya. Ibu irama dangdut hanyalah banyak orang. Biasanya ibu irama gambus hanyalah banyak orang. Ibu rock hanyalah gambus gitu kan. Dia tidak berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia doanya selalu dibaca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, gitu ya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tapi kenapa kita itu? Karena muatan yang tadi belum kuat untuk menopang. Makanya saya pikir untuk terbentuknya ukhuwah imani yang kedua adalah selain daripada tarbiyah imani adalah tarbiyatul Islamiyah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya memaknai ayat itu adalah jangan kamu mati. Kalau dalam terjemah Al-Quran Kemenak itu kan jangan kamu mati sebelum jadi orang Islam kan gitu ya. Tapi kalau makna yang sebenarnya jangan kamu mati sebelum menjadi seorang muslim yang kafah. Karena ada ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jangan kamu mati sebelum menjadi orang Islam yang sebenarnya. Maka ada namanya tarbiyatul Islam. Apakah dia identik dengan Islam terpadu? Belum tentu. Maka ada Islam terpadu gitu ya. Artinya memang harus diberikan perhatian kepada pelajaran Islam ini, karena memang perguruan tinggi tidak mampu kurikulum yang membagi itu, ya kita lah sebagai orang tua, termasuk lembaga-lembaga yang peduli untuk memberikan muatan tarbiyatul Islamiyah ini. Kalau di sekolah itu contohnya PAI dikasih 2 jam per pekan, walaupun ada nanti mentor-mentor segala macam, itu kan kemudian kebijakan lokal. Ya. Itu Habibie dibuat dulu namanya ITED dan INTA, alhamdulillah. Saya pikir ini satu pintu masuk buat kita, tetapi kemudian beliau berhenti lagi kebijakan ini. Di Kemenak dulu dibuat namanya program khusus segala macam, tapi kemudian berhenti, pimpinan berhenti lagi kebijakannya. Artinya apa? Memang kadang-kadang program wakaf sekali aja sekali, tapi yang berubah. Ya, kalau minum kita paham nanti saya cari daya. Tarbiyah Islamnya memang belajar kita dengan totalitas Islam. Ya. Belajar Islam itu tidak boleh berhenti. Walaupun sudah doktor. Kok mohon maaf ya. Ustaz itu mulai ngaji awak sering. Tapi tahu tak? Saya ada buku tentang hadis-hadis dhaif ya, hadis palsu itu ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu kan jangan ditanya tuh kelasnya itu ya. Samping dia imam hadis, imam fikih. Tapi dalam kitab itu beliau duduk di tengah jamaah sebagai apa? Dan sebagai guru, sebagai makmum, sebagai murid. Di depan seorang guru yang kacau. Karena ketika beliau mendengar Ustaz itu ceramah bahwa saya ada hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal begini, lalu dia terkejut. Selesai itu ditanya, kamu dari mana dapat hadis ini? Dari Ahmad bin Hanbal katanya. Tahu nggak kamu siapa Ahmad bin Hanbal? Nggak tahu, saya Ahmad bin Hanbal katanya. Dan saya tidak terawat di situ. Karena dulu kan belum ke Facebook gitu ya. Kalau Facebook kan Ustaznya terkenal gitu, fotonya di pampang terus gitu ya. Kan jamaah terjadi gitu di Facebook, tapi tak ada gitu. Pas tidur videonya banyak aja gitu ya. Yang menarik buat kita apa? Dia terus belajar Islam walaupun dia adalah orang yang sudah mumpuni dalam Islam. Dan itu mohon maaf yang lemah di kita. Jujur. Ustaz nongok di muka Ustaz mendengar ceramah, jangan. Ya.
kalau ustaz pun tidak ada orang ceramah gitu. Ceramah ustaz itu ceramah awak juga tuh. Cuma kalau kita nggak ngasih ceramah lagi nggak wirid, kita dengar wirid nggak? Ahmad bin Hanbal itu sengaja duduk di tengah supaya orang yang beri ceramah jangan khawatir kalau kenal dengan dia. Apa ustaz itu beda dengan ceramah, pinjam kita duduk di tengah, atau ustaz itu masuk, anulanya saya tahu udah kedua kayak gini, nyuruh duduk. Maka kalau duduk muslim itu kadang belakang, cek kawan, itu yang ngaji sini supaya kemudian bapak ibu awak dapat ilmu. Kalau dari Islam itu tak ada hentinya. Berhentinya kapan? Ketika mati aja. Tuntutlah ilmu sampai yang lahat itu kan maksudnya ilmu Islam. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu Islam, ya. Karena memang ilmu itu sangat terbatas, ya. Pertama, waktu menuntut, yang kedua sumber awak, yang ketiga guru yang memberikan. Kita kami patang diskusi, bapak yang mengadu istrinya tidak berjilbab. Kan ada betul-betul, ya. Apakah dikritisi? Saya katakan dalam diskusi kami itu, karena waktu itu ayat tentang jilbab ini hadisnya belum dibahas secara masif gitu. Bukan hanya tidak ini, ya. Kenapa Buya bilang mantu istrinya tidak berjilbab? Karena hadis itu, karena mohon maaf perhatian kita itu kadang-kadang tidak total juga gitu. Kenapa sekarang baru kemudian ada sistem syariah ekonomi segala macam? Karena apa? Kenapa ustaz-ustaznya menolak, belum paham, kadang menyamakan sistem syariah dengan konvensional? Karena memang materi ini belum dikuasai oleh kita. Tahun 80-an di Pulau Tinggi IKIP itu kabarnya orang celana pendek. Ya Ustaz. Rambu produksi itu buka-buka ada banyak. Kenapa baru masuk hadis dakwah tentang bahwa menutup aurat itu penting? Itu apa bulan ke atas? Banyak lihat foto-foto saudara kita yang kuliah lama itu kan, ya. Apalagi SMA. Istri saya termasuk diperkarakan ketika dia berjilbab waktu sekolah. Apakah hadis ini? Tapi waktu itu belum terlalu masif. Makanya ada keterbatasan sumber ilmu, ada keterbatasan. Saya tentang sholat, ya. Saya berubah sholat saya itu ketika kuliah, ketika bahas sifat sholat Nabi. Dulu itulah saja sholat. Bukan berarti guru itu guru kurang ilmunya, karena kitabnya juga itu cuma dulu gitu. Dia punya keterbatasan juga guru kita yang sebelumnya. Bukan dia salah. Ya. Tanya anak saya ketika sekolah di Muhammadiyah dulu, karena di sini nggak lulus dulu kan, sekolah kan Muhammadiyah berperkara sama gurunya. Kata gurunya, jatuh juga. Kata anak saya di rumah loh wahid, kabar ya. Karena guru buku yang dipakai guru itu tadi di lain di rumah kita pakai buku yang lain. Gitu. Sampai perkara ayat, kata anak saya, gini katanya, ayat bulan berapa? Hitung salam. Baca dong hitung, buat nama surat dulu, buatnya Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ibrahim, Al-Nisa. Kali dia ujung ayat, buatnya ujungnya. Jumpa sama dia tidak nama. Kata gurunya di sekolah nama. Yo, kalau tidak itu jawabannya salah. Anak saya ini suka protes sedikit. Baiklah waktu itu ke kepala sekolah. Bisa ketika kepala sekolahnya nama saya guru majalah ini sekolah biasa. Gaji gede. Jadi ada kelanjutan ceritanya tapi beda saja. Ya. Jadi begitu ya. Jadi sumber kadang terbatas, kemudian waktu kita terbatas. Makanya kita harus belajar Islam terus. Maka saya katakan jangan dikunci. Kalau ada orang kalau belajar jangan dibaca kitab itu, jangan belajar di guru itu, hati-hati jangan ini kelompok sesat. Ada yang kalian dikatakan kelompok paham masalah itu tuh. Hanya belajar cek buku atau cek guru atau hanya beberapa kitab yang ditentukan oleh gurunya atau oleh kelompoknya dan dia tidak mau mendapatkan ilmu dari sumber yang lain. Ya. Pokoknya kalau ustaznya payung itu. Ya. Kalau udah ustaznya masih ngasih.
Itu Ustaz awak. Hah? Itu Ustaz awak. Nah, itu Ustaz awak, Ustaz kita. Kalau ikut Ustaz awak. Maka belajar Islam itu tanpa batas, tanpa, karena masuk ke Islam itu sangat banyak ya. Karena Islam itu adalah pembenaran kaum muslimin, ilmunya di mana saja ambil. Siapa yang bisa mengumpulkan banyak, dia mengumpulkan kebaikan begitu, ya. Maka kita carilah ilmu itu. Jadi kita terus. Kemudian tidak hanya ilmunya, yang penting amalnya. Kapan kita bisa beramal Islami? Kalau tidak dihalakah ada evaluasi. Kalau ceramah saja, ceramah, ada 1 juta umat atau apa, istilah gitu kan. Tapi kalau tidak bisa dievaluasi, apakah ceramah kita diamalkan? Bagaimana akan terbentuk namanya Islamisasi kehidupan? Maka kapan bisa dievaluasi? Ini kamu sudah amalkan tidak ini? Ya tentu diharapkan di kelompok-kelompok kajian kecil itu. Kelompok kacang permanen yang cek dengan ceramahnya 2.000 orang, yang 2.000 orang, 200 orangnya mana yang cek? Berapa malam ceramah petang katanya? Nah mungkin gitu kan? Kalau hanya 15 orang tak bisa ditanya. Ini yang ceramah kemarin sudah kamu amalkan atau belum? Ya. Oh saya nggak bisa mengamalkan. Nah, di mana masalahnya? Ya. Makanya ketika Ahmad Dahlan ceramah awal terjadi kegibubitin berulang-ulang sampai muridnya bosan gitu ya. Kenapa itu di ceramah berustaz Rasyid ya? Karena saya lihat ini belum beramalkan. Yang dituntut bukan hanya sekedar berilmu Islam, paham Islam, tetapi yang dituntut adalah beramal Islam dengan ilmunya. Jangan beramal Islam aja, tapi ilmunya tidak ada, kacau lah. Karena kalau beramal tanpa ilmunya ditolak itu amalannya. Sekarang berapa murid di banyak? Bisa nggak dievaluasi? Nggak bisa sebanyak itu. Padahal tugas administrasi kita tolak, buku, checklist, ya kalau tidak. Para orang tuanya malah beda. Itu para orang tuanya soalnya beda tuh. Ini banyak orang tua, ya. Ini anaknya ini baik, walaupun apa syukur dapat. Begini anak ustaz elok sini rajin sholat, walaupun ada sholat begini. Gitu. Makanya ada yang antara anaknya pakai Islam terpadu, pakai KMJ misalnya. Tapi yang mantan kadang-kadang maju lalu begitu ada. Gurunya nak gitu. Dan tanya nak mengaji. Karena dia fitrahnya dia ingin anaknya baik. Ya. Walaupun dia tidak belum baik. Kenapa? Karena memang nuraninya jujur. Dia ingin anaknya lebih baik. Punya dua bapak mana ini anaknya mau nampil kecil nyanyi nggak mau. Oh berjuti ke apa nak mau mana beda istri gue berarti boleh alhamdulillah juga ya. Maka kemudian kita perlu kalau ingin terbentuk ukhuwah Islamiyah jangan berhenti belajar Islam dan jangan berhenti beramal Islam. Nah, setelah itu baru ada ayat waqtasimu bihablillah itu. Sebab kalau tidak ada yang dua itu saya berpikir jangan berharap akan terbentuk ukhuwah imaniyah. Sulit. Nabi ketika setelah tarbiyah imaniyah di Makkah lalu terbentuk apa? Ukhuwah. Ya, setelah imaniyah tarbiyah imaniyah itu baru ada ukhuwah. Nah, dipersaudarakanlah antara Muhajirin dan Ansor. Ada betul sana suku betul. Ada betul sana nasab boleh. Tapi mereka persaudaraannya kalau beda jauh. Ambo punya toko, dia ada orang tujuh. Ambo punya bini, kau bicara, dia lama kalian jangan. Dia kata lo itu, ya. Dan tumbuh daripada ukhuwah imaniyah. Ini baru sokor. Ya, di Madinah dibentuk ukhuwah, dibentuk tarbiyah imaniyahnya, di Makkah dibentuk tarbiyah imaniyahnya. Lalu dipertemukan mereka sampai persaudaraannya beritujuh bayangkan tuh, berkelas gitu. Mau dia berbagi, yang terbaik yang dia miliki pun dia mau berbagi. Dan yang berbagi itu tak sembilik cerita, tak sembilik basah begitu. Yang itu sembilik kalian, itu sembilik basah ini. Sembilik kalian tak mau bagi, mana tu buang. Kalau sembilik basah kau,
Nah, nomor berarti yang kena tak ketujuh ini oleh hadiahnya. Beli besar. Kalau lima saji, seperti karya aku lalu kota empatnya saya nyum saya. Kalau tidak sedekah ibu, kecil Ustaz pakan saya nyum ke sedekah. Boleh saya nyum. Nah itu begitu. Kalau sampai 51 ada duit 5.000 atau 10.000. Yang mari sedekah bu 5.000. 5.000 kok dulu ada nggak karet sih atau nggak lunas deh. Nama di sedekah bu nggak lunas itu sampai kita sana. Beberapa lagi sabar sama nampak tak. Sejuk dan tetangganya. Tinggal ikan lucik seolah ada. Kira maco sih kali. Kok beda baunya? Itu bapak lagi apa? Dah, sebab patang ya, sama maco lalu nak gitu. Sama baru dah. Jadi belajar Islam, beramal Islam kita terus. Dan itu proses panjang proses sampai mati. Ya. Apakah Ustaz? Apakah ada contoh? Saya kemarin mohon maaf, ada dosen datang ke rumah. Dia baru taubat dari ajaran sesat. Yang disampaikannya ke saya itu persoalan orang tuanya masih ikut ajaran sesat itu. Nah, ini ditanya ketika Ustaz, awaklah taubat dari ajaran sesat. Tapi orang tua masih di situ. Ini orang tua minta diantar ke jenis. Tidak wantar, pokok melawan orang kaya. Awak hantar, awak tahu itu selesai. Macam mana? Rusak aja lah, tak ganti. Kalau awak hantar, awak lah yakin itu aja selesai. Kalau tidak awak hantar, itu melawan orang kaya. Apa kira? Minta komentar Ustaz Desirman apa aja loh? Pada mana? Nah, itu Ustaz Desirman banyak kali enggak? Enggak ya? Kali-kali itu. Kalau ada bom kecil, sampai bantuan suah, antara tapi sepanjang perjalanan terus dakwahi. Itu nasihat. Ini takut bilang orang kaya, karena anaknya berbakti. Tapi pertanyaan boleh ya kau. Ini sejak Sanuyah baru dosen baru keluar. Dosennya tidak baru dulu adalah senior. Pak, apa nama buat bertahan di kelompok itu? Jawabannya, sebanyak kelompok mengetahui lembaga organisasi Islam Ustaz ikolah ukhuwah non sange kue siku. Kalau di kelompok kau menolong sudah muantang sampai dado di kelompok lain, di organisasi lain, lembaga lain, setahu kau tidak support menolong sudah muantang sampai lu nado boleh. Itu yang membuat orang-orang itu bertahan. Kalau ada orang sudah susah, tak tolong kawan. Barangkali dia tolong. Sekali. Yang kedua, Tekan naik. Kita tekan naik. awal kadang nolong sekali. Bangga lah saya itu sakit. Jadi yang terasa buat dia, yang membuat dia bertahan itu adalah ukhuwah di kelompok itu luar biasa. Ya. Kalau menolong itu sudah sampai mata sampai. Kalau ada orang sakit sampai sehat dibantu. Kalau ada orang susah hidupnya miskin sampai mandiri dibantu. Dan itu tidak ada di kelompok itu yang membuat kami bertahan. Lalu saya tanya lagi, apa yang membuat antum keluar dari kelompok itu? Jawabannya karena di kelompok itu diyakini, dipastikan akan masuk surga. Yang lain tidak. Itu yang buat itu. Dan saya jadi yakin. Jadi persoalannya seperti yang tadi. Ya. Belum ada lembaga yang saya rasakan, setahu saya organisasi yang kuatnya seperti itu. Dan itu mungkin saya cari buat mereka. Ya. Jadi sebelum terbentuk ukhuwah imaniyah yang tadi itu harus ada penguatan. Dan kalau sudah terbentuk dan itu